Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fauzan Winalda. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Jadi dalam video kali ini saya akan mereview motor lagi. Salah satu motor keluaran terbaru dari pabrikan Honda untuk dipasarkan di tahun 2023 ya guys. Jadi ini di depan kita sudah ada unitnya, Vario 125 yang berwarna biru hitam ini guys. Jadi untuk Vario 125 ini sekarang memiliki 3 tipe ya guys. Yang pertama itu ada tipe Vario 125 standar, Vario 125 CBS non ISS ya guys. Itu ada di warna seperti ini guys warnanya. Lalu di yang kedua itu ada Vario 125 tipe CBS ISS ya guys. ISS itu warnanya hanya hitam semua guys, warnanya satu warna aja. Lalu di kasta tertingginya yaitu ada di Vario 125 CBS ISS SP guys. Untuk yang SP ini warnanya biru seperti ini dan juga warna putih yang seperti ini guys. Seperti itu. Jadi kita akan mereview yang CBS ISS SP ini guys. Oke guys, kita mulai dari bagian depan ini, di bagian atas. Di bagian atas ini terdapat spionnya guys. Spionnya ini sekarang sudah sedikit berubah ya guys. Modelnya seperti ini, tidak seperti yang lama ya, ada perubahan. Lalu di bagian di batok atas ini ada perubahan juga. Yang sebelumnya itu hanya bertumpuk dua gitu, sekarang berlapis-lapis gini ya guys. Ini berbentuk M seperti ini ya, lebih kesannya lebih sporty gitu guys. Lalu di bagian sebelah kanan ini ada master rem ya, master rem standar ya, ini sekitar 12 mm ya. Lalu kita ke sebelah kiri ini ada handle untuk rem belakang ya, dan juga di sini berfungsi sebagai menyalakan motornya guys. Dan di sini juga ada lock brake-nya. Ini tapi nggak bisa untuk satu tangan nih, agak sedikit susah. Kalau untuk dua tangan lebih gampang. Lalu kita beralih lagi ke bagian bawah, ada di dasinya ini guys, atau tameng depan ini. Sekarang ada perubahan, yang sebelumnya itu seperti ini guys. Nah tuh. Lalu di sekarang seperti ini ya. Ini ada garisan seperti ini ke depan. Ini terlihat lebih sporty ya, lebih keren gitu bentukannya. Ini agak sedikit kotak jadinya guys ya, agak sedikit kotak, tidak seperti yang sebelumnya. Ini agak menggembung dan agak bulat sedikit ya guys. Lalu di bagian lampu ini masih sama guys ya. Lampu ini masih sama, bentukannya seperti yang lama. Tapi untuk lampu ini modulnya berbeda guys. Kalau yang lama itu menjadi satu dengan kontak, yang ini modulnya dipisah. Jadi untuk dipakai di Vario yang lama ini tidak bisa, harus beli modul lagi gitu guys. Lalu kita ke bagian samping sini. Sekarang ini berlapis ya guys ya. Ini jadi layer depan ini bagian atas dipisah dengan sedikit sentuhan di sini ya. Jadi bodi samping ini sekarang terpisah. Kalau yang lama itu kan menyatu ya guys ya. Nah ini sekarang terpisah kan nih, mungkin lebih jelas ya guys ya. Ini sekarang terpisah, yang sebelumnya itu menyatu sedikit membesar, tapi sekarang ini terpisah dan terlihat lebih sporty ya guys. Nih tuh guys. Dan di sini juga ada lubang untuk seperti aerodinamika gitu guys ya. Lubang aerodinamis. Ya ini wujudnya lebih keren ya guys sekarang.
lebih sporty. Dan di bagian depan ini juga ada perbedaan guys. Kalau dulu ini menyatu gitu, ini sekarang diberi sentuhan seperti motor sport gitu guys. Terlihat lebih sporty guys ya. Ini sekarang keren banget ini bentuknya. Ini saya suka banget dengan bentuk dari bagian tameng depan ini. Lalu di sini beri sentuhan sedikit kan, ada lekukan-lekukan gitu guys tuh. Jadi terlihat lebih sporty motornya. Lalu kita beralih lagi ke bagian spakbor. Ini spakbornya tidak ada perubahan ya guys. Kalau untuk spakbor ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita turun lagi ke bagian bawah. Ini kaki-kaki sekarang teleskopiknya sama. Untuk shockbreaker depan sama. Lalu di bagian kaliper sekarang menggunakan Tokicho guys ya. Satu piston ya. Dan untuk bagian disnya sekarang menggunakan dis yang wave. Ya, yang wave seperti ini. Dan terlihat jelas ya. Untuk velgnya sekarang menggunakan velg dari Vario yang 150 itu guys. Ya, modelnya sama seperti Vario yang 150. Disuplai oleh Paco. Distributornya Paco ya guys. Ini lebarnya 14 kali 185. Untuk profil bannya sekarang lebih besar ya guys dari Vario 125 yang sebelumnya. Sekarang diberi dengan ban 90/80 ring 14 ya guys. Merek IRC Reborn NR87 ya guys. Untuk shape-nya seperti ini, lebih keren guys. Lalu kita lanjut lagi ke bagian dek sini guys nih. Ini sekarang ya ada lubang gitu guys untuk pembuangan udara ya. Ada aksen juga nih seperti aksen karbon gitu di sini sebelah sini. Ini cukup keren guys. Ternyata cukup keren juga. Dan ini ada lekukan. Ini terlihat lebih ramping dan lebih agresif ya bentukannya guys. Lalu kita beralih ke bagian kokpit nih guys. Di kokpitnya ini kita bisa lihat di bagian hand gripnya ini masih sama ya seperti yang lama. Dan end barnya juga sama. Lalu di bagian ini ada idling stop system. Karena ini tipe ISS ya, ISS dan CBS guys. Bagian cover di sini guys ya, terlihat ini berbeda bentukannya. Yang sebelumnya itu kan hanya satu tumpuk gitu atau dua tumpuk. Sekarang ini berlapis gini dan bentukannya lebih sporty gitu guys. Kalau menurut saya lebih keren. Untuk panel instrumen digitalnya atau panel speedometer dan segala macam ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Lalu kita ke bagian sebelah kiri untuk holder sen, lampu jauh, lampu dekat, dan klakson ini sama ya. Itu hanya cukup empuk ya. Ini untuk sennya dan ini tombol-tombolnya gitu guys. Kita bisa lihat dulu guys di bagian speedometer ya. Di bagian speedometer nih, di sini kita bisa lihat ada panel untuk sennya guys, panel sen. Di sini ada logo kunci, ini ada logo jauh dekatnya, dan di sini indikator mil. Di sini juga ada indikator untuk radiator, dan di sini ada lampu untuk idling stop, dan juga di sini ada untuk aki jika aki lemah ya guys. Lalu di sini ada sen kanan, dan di sini juga ada bulatan untuk tanda alarm guys. Jadi motor ini sudah diberikan alarm dan di sini akan menyala. Jika dinyalakan akan menyala berwarna merah. Di sini ada garis nih, garis berwarna silver ini cukup membuat elegan ya guys. Lalu di bawahnya lagi ada panel digital ini. Di bagian kiri ini ada indikator bensin ya guys. Agak ke tengah ini ada indikator untuk speedometer dengan kilometer per jam. Lalu di bawah sini ada indikator untuk konsumsi BBM yang akan ditempuh jika kita menggunakan gas seperti sebagaimana seperempat atau setengah gitu guys. Lalu di sini ada trip A atau trip B, dan juga ada average-nya per kilometer per liter ya. Di sini 33 km per liter karena ini masih baru jadi belum bisa kita pastikan ada berapanya. Lalu di bagian atas ada jamnya guys. Ada jam dan
Juga ada ini voltase untuk akinya nih. Jadi ini cukup lengkap dan menurut saya lengkap banget guys. Dan ini jarak tempuhnya ya yang sudah ditempuh oleh motor ini. Dan di sini ada sentuhan juga logo Honda. Ini cukup elegan nih, ada logo Honda yang emblem seperti ini ya. Kita beralih ke bagian dek tengah ini guys. Sekarang dek tengah bisa terlihat ya perbedaannya dari yang sebelumnya. Ini di sini sudah menggunakan keyless guys. Jadi tidak pakai kunci lagi untuk menghidupkan dan menyalakannya. Di sini ada juga tombol untuk seatnya guys ya, untuk membuka jok. Untuk kunci kontak yang seperti ini ada di varian yang CBS ISS dan CBS ISS SB saja ya guys. Untuk yang varian standar itu masih kunci kontak biasa ya, pakai kunci seperti itu. Lalu di bagian kanan ini ada konsol untuk menyimpan barang guys, tapi ini untuk menyimpan barangnya nggak bisa besar atau sekedar recehan atau juga apa ya, barang-barang kecil guys. Kalau untuk botol minum nggak muat sepertinya di sini. Untuk di konsol kanan ini untuk kayak sarung tangan bisa, mungkin sarung tangan. Tapi untuk kecepatan tinggi agak resiko juga guys. Lalu ke bagian tengah di sini ada lekukan ya guys. Ini lekukannya cukup sporty kalau menurut saya guys ya. Cukup keren gitu lekukannya. Ini agak lekukan ke dalam dan juga di sini ada gantungan untuk barang ya guys. Lalu kita beralih lagi ke konsol sebelah kiri nih. Di sini terdapat penutup konsolnya sebelah kiri, beda dengan yang sebelah kanan ya. Sebelah kiri ada penutup, untuk membukanya cukup ditekan ya. Cukup ditekan gini kita bisa membuka, dan untuk penutupnya juga cukup ditekan supaya mengunci. Ini cukup bagus ya, ada penutupnya sekarang. Lalu kita beralih ke dalamnya. Sekarang sudah diberikan untuk mengecas sih guys. Nah, sudah diberikan untuk mengecas konsol USB 2,1 ampere ya. Ini cukup fast charging ya. Dan untuk konsol ini di dalamnya cukup besar guys. Cukup dalam dan cukup besar ya. Untuk HP dan botol minum yang ukurannya 350 ml masih masuk guys. Untuk HP besar iPhone Pro Max juga masuk ini. Tapi untuk air mineral yang 600 ml tidak masuk guys. Pasti dia mentok di sini dengan penutupnya. Lalu ke bagian bawah ini terlihat ya guys ya. Ini sedikit biasa aja ya, lurus seperti ini, tapi di bagian sini ada lekukan ke dalam gitu guys. Jadi sedikit memperbesar ruangnya. Lalu di bagian bawah nih untuk pijakan kaki ya, pijakannya ini cukup bagus guys. Ada desain garis-garis seperti ini ya, lebih kesat gitu. Dan di sini ada tempat untuk akinya. Seperti biasa Honda menempatkan aki di sebelah sini guys. Kita beralih ke bodi sebelah sini ya guys. Di sini untuk deck cover mesin ini terlihat lebih ramping dan ya tidak banyak lekukan. Lalu di sebelahnya ini ada lekukan dan sedikit aerodinamis gitu, tapi ini tidak bolong ya guys ya. Cuma ada aksen seperti karbon gitu. Dan ini ada juga emboss GMFI full injection ya. Ke bagian sampingnya ini seperti ini, ada sedikit lekukan-lekukan ya, cukup simpel. Dan lalu di bagian bodi kirinya nih terlihat ya, ada perubahan. Yang sebelumnya itu kan seperti ini, nah ya sekarang bentukannya seperti ini guys. Ini kalau kita lihat ini sedikit lebih ramping guys, tidak seperti yang sebelumnya ya. Ini kita lihat dari sebelah sini guys. Nah ini sedikit lebih ramping nih, tidak begitu cembung yang seperti yang sebelumnya gitu maksud saya. Lalu di bagian behelnya ini masih sama ya, masih sama, cuma sekarang ini untuk tipe ISS SP ini diwarna dengan bronze segini guys, diberi sentuhan warna bronze segini ya. Lalu kita beralih ke bagian stop lamp.
Di bagian stop lamp ini masih sama ya instrumennya. Lalu spakbornya juga masih sama guys. Spakbornya masih sama seperti yang lama. Ini juga cukup bagus ya, seperti CBR 250. Ini juga spakbor belakangnya juga keren gitu guys. Ini sudah LED ya, lampu-lampu sudah full LED di sini. Lalu kita beralih lagi ke bagian sini guys. Di bagian sini bentukannya sama ini ya. Untuk pijakan boncengan juga sama, masih seperti ini, tidak seperti Scoopy ya yang bahannya aluminium gitu. Ini untuk knalpotnya juga masih sama seperti yang lama, tidak banyak perubahan di bagian sini guys ya. Untuk lekukan ini benar-benar lebih ramping nih. Kalau untuk body nih lebih keren sih kalau menurut saya, daripada yang sebelumnya itu kan agak menggembung gitu guys, terlalu lebar. Kita beralih ke bagian velg nih guys. Velg ini sekarang sama ya seperti depan, menggunakan velg yang 150 cc ya, didistribusi oleh pabrikan dari Paco. Untuk belakang ini ukurannya 14 dikali 250 guys. Bannya ini menggunakan ban IRC juga, IRC Reborn. Ukurannya seperti yang 150 ya, 100/80 ring 14. Beralih ke bagian jok nih guys. Kalau untuk bagian jok ini tidak ada perubahan dengan yang sebelumnya ya, masih sama. Hanya saja di sini ada perubahan dari busanya, ini sedikit lebih empuk ya, tidak seperti yang lama gitu guys. Ini untuk pembukanya juga standar aja gitu. Lalu kita ke bagian dalam, ini ada tangkinya. Kapasitas tangki sama seperti yang sebelumnya, Vario 125 yang sebelumnya. Lalu di bagasi ini juga sama persis seperti yang sebelumnya ya. Dan untuk kelengkapan yang didapatkan yaitu di sini kita mendapatkan satu buah gembok untuk disk ya, dan juga ini sepasang bracket untuk plat nomor ya. Lalu untuk helmnya yang seperti ini nih ya, helmnya kita dapat yang seperti ini untuk Vario 125 yang model baru ini guys. Kita bisa beralih ke bagian samping ini, ada shock breaker ya, masih sama seperti yang lama guys, tidak ada perubahan. Dari pabrik juga konfirmasi tidak ada perubahan dari bagian shock breaker depan dan belakang ya guys. Dan untuk sekarang kita beralih ke bagian mesin ya guys. Ini yang paling ditunggu pasti. Kalau untuk mesin ini dari konfirmasi dari pabrikan ini tidak ada perubahan, masih dengan Vario 125 yang lama, mesinnya masih sama, yaitu ESP Enchange Smart Power ya, belum ESP Plus yang 4 klep. Jadi untuk Vario yang model baru ini masih disayangkan menggunakan mesin yang lama ya guys. Untuk spesifikasinya masih yang lama, yaitu 4 langkah SOHC, ESP pendingin cairan ya guys. Ini 124,8 cc dibulatkan menjadi 125 cc. Sudah PGM FI sistem suplai bahan bakarnya, dan diameter langkahnya diameternya 52,4 mm dan langkahnya itu 57,9 mm guys. Untuk perbandingan kompresi ini ada di 11 banding 1 guys. Tapi untuk penganjuran bahan bakar ini masih bisa untuk Pertalite dan Pertamax. Lalu daya maksimum yang diperoleh dari mesin ini yaitu 8,2 kW atau 11,1 PS guys. Lalu untuk torsi maksimumnya ada di 10,8 nanometer di 5000 rpm. Dan ini tipe starternya elektrik ya, tidak ada starter engkol lagi. Untuk yang sebelumnya juga sudah tidak ada ya. Bagian mesin ini tidak ada perubahan, konfigurasinya masih sama ya. Di belakang ini juga pengereman masih tromol ya, tidak ada rem disc brake ya. Untuk 125 ini masih sama seperti yang sebelumnya. Dan ya, ini emang mesin yang digadang-gadang oleh Honda itu mesin yang agresif dan juga irit guys.
Makanya masih dipertahankan seperti ini konfigurasi untuk mesinnya guys. Sudah berpendingin cairan ya. Dan 125 cc yang sudah agresif dan responsif gitu. Akselerasi bagus dan power juga bagus, tetapi tetap irit. Gitu guys.